Hi, welcome back to my channel Maulana Nigma, and di video kali ini kita akan bahas bahasa Inggris lagi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat atau belajar bagaimana caranya kalau misalnya Anda mau mengungkapkan I miss you atau aku rindu kamu setelah yang satu ini. Anda mau belajar bahasa Inggris dan dibimbing dari nol, Anda mau bisa bahasa Inggris lancar. Nah, kalau Anda mau, silakan Anda join di program belajar bahasa Inggris online saya bernama Zoom English. Di sini Anda mendapatkan 3 hal yang utama. Yang pertama adalah materi belajar yang relevan dan langsung bisa dipraktekkan tanpa harus hafal-hafal rumus grammar. Yang ini materinya eksklusif, tidak pernah didapatkan di sekolah atau buku manapun. Yang kedua, tidak seperti belajar-belajar online lainnya atau belajar mandiri lainnya, di program Zoom English ini Anda juga mendapatkan fasilitas mentoring. Jadi ada tutornya yang bisa Anda konsultasi, Anda bisa praktek bahasa Inggris, dan juga ada grup belajar bersama ribuan peserta belajar lainnya dari seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga yang paling menarik dari program Zoom English ini adalah bahwa belajar bahasa Inggris online di Zoom English biayanya sangat terjangkau sekali, dimulai dari 100 ribuan aja. Nah, tunggu apa lagi? Silahkan daftar sekarang juga dengan cara klik link yang ada di atas video atau mungkin di bawah video ini. And thank you for watching. Sampai jumpa di kelas. Oke. Jadi biasanya kita kalau ngerasa pengen ketemu atau merindukan seseorang, maka phrase atau kalimat yang biasa kita gunakan adalah I miss you. Mungkin Anda sudah bosan yang menggunakan phrase I miss you. Ada nggak sih cara lainnya? Nah, kabar baiknya ada cara lain atau phrase atau kalimat lain untuk mengungkapkan I miss you. Di sini saya sudah mengumpulkan ada 7 cara bagaimana Anda bisa mengungkapkan kerinduan Anda untuk seseorang yang Anda kasihi mungkin dengan cara yang berbeda. Nah, yang pertama adalah I can't wait to see you. I can't wait to see you. I can't wait to see you again. Boleh ditambah dengan again ya. I can't wait to see you again. Artinya secara literal, saya nggak sabar. I can't wait itu artinya saya tidak sabar to see you, menjumpai kamu again, lagi. Jadi secara literal, secara makna harfiahnya I can't wait to see you again artinya saya nggak sabar ketemu kamu lagi gitu. Tapi pada intinya adalah atau pada hakikatnya sama aja dengan I miss you. Yuk kita sekarang latihan ya. I can't wait to see you again. 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 Oke, sekarang Anda. I can't wait to see you again. Nah, di sini agak-agak tricky partnya adalah di pertama can't. Jadi banyak orang yang bingung kali ya. Can itu bagaimana membedakan can bisa dengan tidak bisa? Kan di sini kan saya tidak sabar ya, I can't wait. Nah, jadi can kalau yang negatif itu ada t suaranya. So I can't. Dalam kecepatan yang normal ngomongnya mungkin nggak terlalu terdengar t-nya. Ya, so I can't wait to see you. Nah, ya selanjutnya tricky partnya adalah to see you. To see you kalau misalnya dibaca pelan atau melambat mungkin to see. Tapi kalau misalnya dalam keadaan atau speed normalnya dia bukan to see tapi to see you. So I can't wait to see you again. Nah, yang ketiga tricky partnya adalah again. Masih banyak atau sering saya dengar ketika membunyikan kata again, orang again. No, again. So, I can't wait to see you again. Ya, artinya tadi apa? Yes, saya nggak sabar ketemu kamu lagi. Tapi pada maknanya atau intinya sama aja dengan I miss you. Oke? Nah, sekarang bagaimana contohnya dalam kalimat? Nah, contohnya dalam kalimat, Hey Sam, I had a wonderful time with you. And now I can't wait to see you again. Hey Sam, I had a wonderful time with you. And now I can't wait to see you again. Artinya, kalau mau diartiin nih, Hey Sam, I had a wonderful time with you. Artinya, senang banget sama kamu.
Oke, maksudnya tadi waktu ketemu kayaknya senang banget gitu. So, I can't wait to see you again. Dan sekarang aku sudah rindu, pengen ketemu lagi gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua atau cara yang kedua bagaimana Anda bisa mengatakan I miss you ke orang yang Anda rindukan ya. Nah, phrase atau ekspresi yang kedua yang bisa Anda gunakan adalah I wish you were here. 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 Coba sekarang latihan ya. I wish you were here. I wish you were here. I wish you were here. Oke, artinya dulu. Artinya secara harfiah, I wish you were here. Pengen deh kamu ada di sini. Itu ya kira-kira. I wish you were here artinya pengen deh kamu ada di sini. By the way, ini dulu pernah ada lagunya ya. I wish you were here. Oke, well, I'm not good at singing. Saya nggak jago nyanyi. So, I wish you were here artinya pengen deh kamu ada di sini. Itu secara harfiah ya. Tapi secara makna sebenarnya sama aja dengan I miss you, right? Iya, kalau nggak rindu, kita ngapain pengen dia ada di sini, kan gitu ya. So, I wish you were here. Nah, sekarang bagaimana contohnya dalam kalimat? Kita lihat. I'm having a good time here. However, it's not the same without you. I wish you were here. Oke, ini sering sekali dirasakan oleh orang-orang yang sedang lagi kasmaran gitu ya. So, artinya adalah aku senang-senang sih di sini. I am having a good time here. However, tapi it's not the same without you. Nggak sama kalau nggak ada kamu gitu. Atau nggak ada artinya tanpa kamu. So I wish you were here. Saya pengen ada kamu di sini. Seandainya aja kamu ada di sini. Itu I wish you were here. Seandainya aja ada kamu di sini. So that means itu artinya I miss you. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke cara ketiga atau ekspresi ketiga yang bisa Anda gunakan ketika ingin menyampaikan kerinduan ke orang yang Anda rindukan. Nah, yang ketiga adalah I have been thinking of you. 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 Kalau mau yang normal speed atau kecepatan normalnya, I've been. I've been. Jadi, instead of saying I have been, Anda bisa mengatakan I've been. I've been. I've been. I've. Coba ya, dilatih ya. I've been. I've been. Okay. I've been thinking. Boleh juga thinking. Tapi kalau bingung ya udah thinking aja ya. So I've been thinking of you. I've been thinking of you. I've been thinking of you. Secara literal atau secara harfiah, I've been thinking of you ini artinya aku terus-menerus memikirkan kamu gitu. Atau aku kepikiran terus nih. Oke. I've been thinking of you. Itu artinya aku kepikiran kamu terus. Oke? Itu secara harfiah. Tapi secara makna ya sama aja. That means I miss you. Right? Aku kangen kamu gitu. So, bagaimana cara meletakkan ekspresi I've been thinking of you ini dalam kalimat? Yuk kita cek. Yuk kita lihat sekarang kalimatnya. How are you? I've been thinking of you and it made me smile. How are you? I have been thinking of you and it made me smile. Apa kabar? Aku kepikiran kamu terus nih dan aku senyum-senyum sendiri. Alright. Well, itu ciri-ciri orang yang lagi kasmaran dan rindu ya. Oke. So, yeah, I have been thinking of you itu adalah cara lain bagaimana Anda bisa mengekspresikan I miss you. Sekarang on to the next one, number 4. Cara keempat bagaimana Anda bisa mengungkapkan I miss you dalam bahasa Inggris dengan cara yang berbeda yang lain ya. Yang keempat adalah ini mirip-mirip dengan yang ketiga, dia menggunakan have been ya. So you have been on my mind. 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 Normal speed sekarang, you've been on my mind. You've been on my mind. Artinya apa? You've been on my mind. Sama kayak nomor 3 tadi sih, persis sama aku kepikiran kamu terus. Atau kamu ada di pikiranku terus. You've been on my mind. Oke? Nah, sekarang kita cek bagaimana cara menggunakan you've been on my mind dalam kalimat.
I had a wonderful time with you this evening, and since then you have been on my mind. Okay. I had a wonderful time with you this evening, and since then you have been on my mind. Artinya, waktu kita ketemu kemarin gitu ya di konteksnya, I had a wonderful time. Saya senang banget. And since then, and sejak itu, you have been on my mind. Aku kepikiran kamu terus. Berarti momennya dapat ya. Alright. Yes, sekarang kita lanjutkan ke ekspresi berikutnya ya, tentang bagaimana cara Anda bisa mengekspresikan I miss you dengan kata yang lain. Yang kelima berarti sekarang adalah I crave for you. I crave for you. I crave for you. I crave for you. Artinya apa I crave for you? Crave itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang adiktif. Crave biasanya untuk sesuatu yang candu gitu. So misalnya nih, kalau orang yang katakanlah candu, misalnya candu rokok misalnya ya, kebiasaan merokok, kalau nggak ngerokok dia biasanya minta tuh badannya untuk ngerokok. Nah, minta atau rasa pengen ngerokok itu namanya craving. Oke, craving. So ketika saya mengatakan ke Anda, I crave for you, that means I am addicted to you. Bisa dikatakan begitu. So, like, saya butuh kamu, itu bisa juga nih, I crave for you. That means, artinya, intinya, ya I miss you, right? Because I crave for you. I can't live without you. Well, oke, nah sekarang kita lihat bagaimana contohnya dalam kalimat. Every time I go for movies, I crave for you. Every time I go for movies, I crave for you. So, artinya, every time I go for movies, setiap saya mau nonton nih, nonton film maksudnya di bioskop, I crave for you. Aku pasti teringat-ingat kamu. Kenapa? Karena mungkin biasanya nonton bareng, right? Nah, sekarang tiba-tiba kamu nggak ada, terus jadi kangen kamu gitu loh. I crave for you every time I go for movies. Okay? Next one. Number 6. Yang keenam adalah I miss you that it hurts. 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 Apa bedanya I miss you yang ini dengan I miss you that it hurts? Apa bedanya? Kalau I miss you aja, ya aku kangen kamu gitu. Nah, bedanya adalah ketika misalnya Anda mengatakan I miss you aja, ya I miss you, saya kangen, saya rindu kamu gitu. So, tapi ketika Anda mengatakan I miss you that it hurts, itu lebih dalam lagi gitu. Kayak yang aku kangen kamu dan itu menyakitkan. Ngerti nggak sih? Kayak rasa kangen itu kadang-kadang kan bisa menyakitkan juga karena like kita craving kan. Ini kayak contoh sebelumnya, craving like badan kita itu kayak pengen banget ketemu gitu. So, it hurts. Itu menyakitkan. Contohnya dalam kalimat kita lihat. It's been such a long time haven't seen your beautiful face. I miss you so much that it hurts. It's been such a long time haven't seen your beautiful face. I miss you so much that it hurts. It's been such a long time haven't seen your beautiful face. I miss you so much that it hurts. Artinya nih ya, it's been such a long time, udah lama banget, itu artinya gampangnya gitu aja biar Anda nggak pusing dengan grammar-grammarnya. So it's been such a time, udah lama sekali, haven't seen your beautiful face, nggak melihat wajah cantik kamu. Well, ini kata-kata romantik ya. I miss you so much that it hurts. Aku sudah rindu sekali dan itu menyakitkan. Asik. Alright, ya ini tidak terlalu relate dengan saya karena saya sudah lama tidak roman-roman begini, tapi mungkin Anda butuh kalimat-kalimat ini, so you are welcome. Nah, sekarang kita masuk ke ekspresi yang ketujuh atau cara ketujuh bagaimana Anda bisa mengekspresikan atau mengatakan I miss you dalam bahasa Inggris yang lain. So, the last one is, yang ketujuh adalah all I do is think of you. All I do is think of you. All I do is think of you. Nah, kalau Anda mau normal speednya, all I do is think of you. Think of you. Think of. Bukan think of, tapi think of. Think of you.
all I do is think of you. Nah, artinya yang saya lakukan adalah hanya memikirkan kamu. Well, sounds like a little too lebay, agak lebay sih ya, tapi well, ini salah satu ekspresi untuk mengekspresikan kalau Anda ingin mengatakan I miss you dengan cara yang lain. Nah, bagaimana dalam kalimat? Kita lihat. Since the time you have gone, all I do is think of you, and your absence is more irritating than your presence. Artinya nih, since the time you have gone, sejak kamu pergi, okay, since the time you have gone, sejak kamu pergi atau sejak kamu meninggalkan saya, well, for a while, untuk sementara, bukan untuk selamanya kayaknya ini ya. All I do is think of you. Yang saya lakukan adalah hanya teringat dengan kamu. So, semenjak kamu pergi, aku teringat-ingat terus. Artinya apa? I miss you. Dan di sini dia tekankan lagi, and your absence is more irritating than your presence. Dan ketidakadaan kamu itu lebih menyakiti. Irritating, iritasi, yang mengiritasi, artinya menyakiti gitu. Lebih ketiadaan kamu itu lebih menyakitkan dibanding adanya kamu di sini gitu. Okay, so that's all 7 ways of saying I miss you in English. Itu adalah 7 cara lain bagaimana Anda bisa mengungkapkan rasa rindu Anda ke orang yang Anda sayangi, orang yang Anda kasihi, orang yang Anda rindukan dalam bahasa Inggris selain I miss you. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan aja DM Instagram saya, linknya ada di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini, komen juga, dan share ke teman-teman Anda if you find it helpful. Kalau Anda merasa video ini membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Once again, thank you for watching. Bye for now. Oh ya, sebelum tonton video saya yang lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada link download ebook gratis, skrip materi yang dibahas di video, dan banyak info menarik dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah tonton, like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Until next time.